Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini adalah jatah gue nih untuk ngebahas sebuah film yang kayaknya bakalan menguasai bioskop Indonesia ya dalam minimal seminggu ke depan. Bahkan bisa jadi seminggu 2 minggu ke depan. Yaitu ada film terbaru dari franchise Mission Impossible yang sekarang memakai subjudul The Final Reckoning. Jadi udah gak ada tuh judul Death Reckoning Part 2 tuh udah gak ada. Karena yang pertama kan dikasih judul kayak gitu ya, Mission Impossible Death Reckoning Part 1. Dan waktu itu orang ngiranya yang film berikutnya adalah Death Reckoning Part 2. Dan emang rencananya kayak gitu. Terus kemudian di cancel, diganti jadi The Final Reckoning. Karena kayak kalau misalkan dikasih judul Part 2, orang-orang kan bakalan mikir, anjir harus nonton Part 1 gak nih? Jadi biar orang-orang yang belum nonton Part 1 tuh tetap mau tuh, tetap ngegocek untuk nonton, dikasihlah judul Final Reckoning. Kalau dikasih judul Part 2 juga Death Reckoning yang Part 1 kan nggak sukses-sukses amat. Bahkan tuh salah satu film Mission Impossible yang pendapatannya paling dikit. Jadi sangat bisa dipahami lah di saat tiba-tiba kok judulnya jadi Final Reckoning, anjir gue paham. Dan kayak pengen menyiratkan kalau ini adalah final dari semua cerita Mission Impossible. Walaupun prakteknya gue ragu sih. Kalau misalkan mau stop di sini bisa, tapi kalau misalkan mau dilanjutin lagi juga masih bisa. Ini kayak masih berusaha untuk bermain ambigu lah filmnya. Kalau ceritanya gimana ya langsung lanjutin dari ending Death Reckoning Part 1. Dan gue yakin bakal banyak penonton yang lupa. Bukan cuman karena filmnya udah lama ya. Filmnya sebenarnya gak terlalu lama. Death Reckoning Part 1 itu tahun 2022, 3 tahun lalu. Masih jarak yang normal lah buat sebuah sequel. Cuman kan ceritanya ruwet banget ya. Mission Impossible itu ceritanya selalu ruwet, which is wajar. Itu film espionase, cerita pasti kompleks. Cuman semenjak diambil alih sama Christopher McQuarrie, apalagi sejak Death Reckoning kemarin tuh jadi ruwet banget anjir. Jadi penonton Final Reckoning banyak juga gue yakin yang kemungkinan gak akan paham secara 100% ceritanya ini soal apa, atau detail-detail kecilnya itu ngomongin apa. Gue yakin banyak yang gak paham karena emang ribet banget. Dan skrip Final Reckoning itu sadar kalau cerita yang dia angkat itu ruwet banget, cerita film sebelumnya itu ruwet banget. That's why mereka banyak masukin recap di sekitar 10-15 menit awal lah kurang lebih. Itu banyak banget recapnya. Ethan Hunt lagi ngomong ada recapnya. Terus ada karakter lain misalkan si siapa ya, Paris tuh, si Pom Clementif ya, si Mantis itu nongol di recap. Oh di film sebelumnya dia ternyata tidak mati dan lain-lain. Semuanya di recap. Soalnya yang bikin film ini juga sadar penonton itu gak akan reinget 100% sama hal-hal ribet yang mereka ceritain. Dan itu juga sebenarnya salah satu alasan yang bikin gue itu gak terlalu suka sama Death Reckoning. Death Reckoning actionnya gila. As always, Tom Cruise, McQuarrie, Mission Impossible itu actionnya gila. Tapi dari segi cerita itu, waduh, kayak trying too hard untuk jadi kompleks. Terus kayak dipanjang-panjangin karena ya emang mau dipanjangin jadi 2 part ya. Jadi buat gue personal, Death Reckoning itu my least favorite Mission Impossible film. The Final Reckoning ini sebenarnya masih serius banget, masih over kompleks, masih banyak adegan yang juga dipanjang-panjangin. Cuman yang gue suka adalah dari sekian banyak adegan itu, termasuk lewat obrolan-obrolannya, dia tuh bisa ngebangun feeling kalau ini dunia akan segera berakhir, dunia bakal kiamat. Dan itu munculin atmosfer yang kuat banget. Karena kan ceritanya gitu ya, kalau misalkan si protagonis itu gagal menjalankan Mission Impossible dia, umat manusia bakal punah, dunia bakal kiamat. Dan di setiap detik tuh kayak kerasa banget vibe itu, anjir ini kiamat kah? Itu penting loh, karena di saat dialognya itu banyak, yang nonton tuh jadi gak bosen, jadi invested ke apa aja yang karakternya omongin, jadi bisa meresapi, oh iya ini mau kiamat anjir, ikut deg-degan jadinya. Ya intinya sih di sini Ethan Hunt bareng sama krunya yang sekarang diisi oleh Grace, Benji, Luther, Paris, sama Tio, yang gue juga lupa sebenarnya Tio ini siapa. Mereka ini masih berjuang buat ngeburu Gabriel yang jadi kaki tangan sebuah AI super cerdas bernama Entity, yang tujuannya adalah menciptakan kiamat nuklir buat melenyapkan semua umat manusia. Ya simpelnya karakter-karakternya itu berusaha menyelamatkan masa depan, menyelamatkan dunia, sambil sesekali itu menengok, dikunjungi sama masa lalu. Dalam arti lu bakal nemu banyak easter egg, banyak tribute soal cerita-cerita di Mission Impossible sebelumnya. Termasuk yang pertama. Ini gue gak cuma ngomongin Death Reckoning ya. Final Reckoning ini ngasih tribute ke the whole franchise of Mission Impossible, termasuk dari yang pertama. Makanya lu akan menemukan karakter dari film pertama nongol lagi di sini. Dan di usahanya untuk nyelamatin dunia itu rintangannya banyak. Banyak banget. Sebelah gue tuh yang nonton tuh. Tuh sebenarnya gue agak kesel pada saat nonton tuh orang di sebelah gue anjir ngebacot mulu. Cuman mau gue ingetin kan kayak ya nanti gue emosi, mengurangi keasikan gue sendiri pada saat nonton. Cuman beberapa hal yang dia omongin itu nggak salah
Dia tuh sempat ngomong, wah drama apa lagi ini ada masalah apa lagi, anjir drama terus. Karena emang itu yang terjadi. Naskahnya itu nggak ngebiarin Ethan Hunt ngelakuin hal sekecil apapun tanpa ada rintangan. Even gue jadi ngerasa ini Ethan Hunt nih ngerakin kaki dikit aja nih bakalan ada bencana, anjir. Kayak selalu ada maut yang mengintai. Ini film yang lebih Final Destination daripada Final Destination itu sendiri. Kaki gerak dikit, udah ada ancaman apalah gitu yang datang. Mau itu dia lagi di darat, mau dia lagi di dasar laut nanti ada, mau dia lagi di udara gelantungan di pesawat, ada aja masalahnya. Ngeselin iya, tapi di sisi lain itu juga yang bikin filmnya seru. Itu yang bikin yang nonton tuh anjir ini kenapa gini mulu. Gregetan itu seru. Tapi of course ini Ethan Hunt, apapun ancamannya dia bakal selalu selamat ya. Apalagi menurut karakter di film ini tuh Ethan Hunt udah kayak Messiah, anjir. Ethan Hunt di sini tuh bukan sebatas agen rahasia super kayak di film-film sebelumnya. Kalau di Mission Impossible yang lain kan oke, dia jago banget lah. Kadang malah munculin hal yang kayak superhuman, kekuatan di luar batas manusia. Tapi masih kerasa kayak oke, ini adalah seorang manusia biasa. Cuman emang skillful banget. Nah di sini dia udah kayak Messiah, anjir. Hampir semua karakternya tuh ngomong hanya kamu yang bisa menyelamatkan dunia. Vibe yang coba dibangun itu adalah satu, dunia itu lagi terancam banget, lagi mau kiamat, dan yang kedua, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan itu adalah Ethan Hunt, the Messiah. Itu berkali-kali karakternya ngomong kayak gitu. Kadang kerasa repetitif, kadang kerasa annoying, tapi harus diakuin karena mereka sering banget ngomong ini dunia akan berakhir. Gue juga kebawa kayak anjir iya ya mau kiamat ya. Aduh deg-degan gue. Nah dan kalau lu dengerin semua dialog-dialog tadi yang diomongin sama karakternya, entah soal kiamat atau soal Ethan Hunt, lu akan ngerasa wow ini filmnya serius banget ya. Really, The Final Reckoning ini film yang super serius. Dia bukan Ghost Protocol atau even Rogue Nation ya. Rogue Nation udah lebih serius daripada Ghost Protocol, tapi tetap masih ada ruang untuk ya tampil fun, ada penyegaran suasana. The Final Reckoning enggak. Ya kayak Dead Reckoning ya. Dead Reckoning kan serius banget tuh, gloomy, dark. Nah ini juga sama. Ya lu akan tetap punya 1-2 adegan yang bikin gitu, tapi overall selama 169 menit ya, hampir 3 jam, itu serius banget. Sekali lagi itu punya dua sisi. Sisi yang pertama dia bisa munculin kesan istilahnya tuh sense of impending doom. Ya sama kayak yang tadi gue bahas ya. Bikin penonton itu invested sama cerita soal kiamatnya. Bikin kita tuh ikut tegang. Dan emang agak-agak kurang sinkron ya. Misalkan lu ngomongin cerita soal dunia yang mau berakhir tapi kok lu banyak ngelawak, itu kan kayak nggak mendukung. Jadi di sisi yang pertama cocok tuh. Tapi di sisi yang kedua, gue ngerasa seringkali Final Reckoning ini trying too hard untuk jadi serius. Bahkan di momen-momen yang sebenarnya tuh konyol loh. Kayak seolah-olah penulis naskahnya itu nggak sadar momen yang dia tulis itu konyol, tapi dia memperlakukan itu dengan serius banget, yang justru malah bikin adegannya makin konyol. Contoh ya, yang paling sering terjadi itu adalah di saat semua karakternya kan banyak tuh, karakternya itu saling meneruskan kalimat satu sama lain buat ngasih penjelasan ke penontonnya, eksposisi istilahnya ya, buat ngasih eksposisi ke penonton ini apa sih yang terjadi. Nah itu karakternya tuh gantian tuh ngomong tuh, dari si Benji, dari si Paris, si siapa tuh Hayley Atwell, Grace ya, gue agak lupa namanya, si Grace, even si antagonisnya Gabriel itu ngelanjutin kalimat satu sama lain. Jadi kamu akan melakukan misi yang berbahaya itu, anjir kayak film Warkop, tapi approach-nya itu serius banget. Padahal itu kan come on man, itu sesuatu yang di era film sekarang udah nggak dipakai karena itu udah terdengar konyol. Tapi si McQuarrie di sini kayak masih mau pakai itu dan approach-nya serius banget. Terus ada nih satu lagi, ini nggak spoiler ya, tapi gue mau ngomongin ending, tapi gue nggak akan spoiler. Jadi di ending itu ada karakter yang tadinya di sepanjang film itu nggak suka sama si Ethan, tapi akhirnya sadar oh ya ternyata dia bukan orang jahat. Nah dia itu ngedeketin Ethan dengan apa ya, gue pakai ya kayak gini aja lah, dia mendekati Ethan dengan memegang senjata, ditodongin. Wah yang nonton mulai mikir, anjir masa dia masih mau ngebunuh Ethan gitu, kan udah tahu kalau dia tuh nggak jahat. Terus tiba-tiba pistolnya diturunin, ganti salaman, anjir itu adegan cheesy banget coy. Dan itu dibikin dengan sangat-sangat dramatis, dengan sangat-sangat serius. Kayak si sutradara nggak sadar itu adegan lucu bro. Semakin lu berusaha ngemas itu jadi sesuatu yang serius, yang overly serius, yang dramatis, semakin itu kerasa lucu, semakin itu kerasa konyol. Pokoknya serius banget. Semua hal di The Final Reckoning itu super serius dan digarap dengan serius. Nah kalau yang ini bagus. Kalau soal digarap dengan super serius ini gue sangat appreciate. Gini deh, lu ngomongin film action ya, bahkan termasuk yang budgetnya gede, film blockbuster ratusan juta.
Kan lu pasti akan nemu ya di beberapa shot mungkin kayak ini cuman asal di shot nih, cuman yang penting kerekam aja. Baru pas action itu shotnya yang megah. Kalau di sini nggak, even orang lagi ngobrol atau bahkan lagi diem deh ngeliatin komputer kayak gini, sinematografinya tuh cakep, pakai bayangan kayak film-film noir, pencahayaannya dipikirin dengan matang banget, angle-nya juga. Gak ada satupun shot di The Final Reckoning itu yang kerasa generik, yang bikin orang tuh ini cuman asal record aja, nggak ada. Karena semuanya digarap dengan serius. Nah kalau serius yang itu gue suka. Tapi masalahnya kalau semua hal itu harus dibikin dramatis, bahkan di saat cuman ngomong hal-hal yang casual ya, kayak Ethan kamu harus berhati-hati, itu kan nggak harus semuanya dibikin dramatis ya. Sekali dua kali boleh, tapi setiap kali karakter yang ngomong kayak gitu dibikin super dramatis, aduh iya jadinya konyol. The Final Reckoning tuh nggak butuh tambahan dramatisasi coy. Ini film yang bikin protagonisnya itu terkurung ya, literally terkurung di dasar laut, di bawah kapal selam yang karam. Terus kapal selam itu masih terombang-ambing, gelundung-gelundung gitu di dasar samudra, mau masuk ke palung yang lebih dalam. Terus nanti dia juga bergelantungan di pesawat. Itu udah kurang dramatis apa? Tapi sudahlah, kita sekarang ngomongin jualan utamanya Mission Impossible ya. Action, lu jangan kegocek nih. Kalau kita mau nonton film Mission Impossible kan bayangannya ini actionnya banyak. Enggak, Final Reckoning ini actionnya hitungannya ya, kalau lu ngitung jumlah set piece-nya itu dikit. Set piece yang gede itu dikit banget. Apalagi di setengah pertama deh, lebih banyak orang ngobrol, lebih banyak eksposisi soal alurnya, soal konfliknya. Tapi begitu set piece action itu datang, sekali lagi ya, kita ngomongin film action generik nih. Kalau film action generik, ada beberapa set piece yang pasti itu dipakai cuman sebatas biar ya ngisi durasi aja, biar penonton itu terhibur lah. Masa iya sih nonton film actionnya dikit? Nah makanya dimasukin tuh set piece yang cuman sebatas filler. Di The Final Reckoning nggak ada set piece yang cuman filler. McQuarrie, Tom Cruise dan semua timnya itu bikin adegan action bukan sebatas buat ngisi durasi, tapi buat bikin sesuatu yang ikonik, yang bakal diinget selama bertahun-tahun. Walaupun kadang gue ngerasa adegan actionnya itu panjang banget ya, semua set piece-nya tuh panjang banget, dipanjang-panjangin malah kerasanya. Tapi pada saat gue nonton, gue bisa ngerasain, oh iya ini effortnya gila-gilaan anjir. Effortnya gila, tingkat kesulitannya tinggi banget. Jadi di saat yang bikin itu kayak masih sayang untuk ngekat durasi adegan action itu, gue masih bisa mentoleransi, masih paham. Oh iya ya, kalau gue ngelakuin proses yang sama, kalau gue yang bikin, gue juga akan ngerasa sayang sih anjir, karena effortnya gila banget. Lu lihat deh adegan yang tadi udah beberapa kali gue bahas ya, Ethan Hunt itu masuk ke kapal selam Sevastopol yang dari film Death Reckoning juga udah sempat di-mention ya. Dia masuk ke kapal selam itu yang ada di dasar samudra ya. Itu adegan gak berhenti-berhenti men, kayak dipanjang-panjangin, kayak ada aja rintangan yang dimunculin buat Ethan. Tapi apakah ngebosenin? Enggak. Soalnya satu, itu megah. Dua, pendekatan yang dipakai itu gue kagum banget, karena dia bener-bener 99% non-verbal deh. Biasanya kalau ada adegan action kan tetap ya karakternya tuh mungkin akan ngomong kayak wah apa ini, wah anjir, tetap dijelasin sekali adegannya. Di sini nggak, hampir nggak ada adegan yang dijelasin pada saat si Ethan itu masuk ke kapal selam. Kita penonton itu dibikin bener-bener ngerasain adegan itu sebagaimana adanya. Istilahnya imersif lah. Itu adegan yang sangat imersif. Kita ngeliat Ethan Hunt jalan di dalam kapal selam, nggak pakai musik, nggak pakai dialog. Widuh, itu atmosferik banget anjir. Dan sekali lagi ada aja masalah yang dihadapin, mau itu kakinya nyangkut lah atau ada barang yang jatuh, itu ada aja masalahnya. Sama juga kayak pas dia gelantungan di pesawat yang udah jadi bahan jualan utama filmnya ya, itu juga panjang banget. Tapi gue pas nonton, aduh anjir, gue nggak pengen ini selesai. Gue pengen terus-terusan ngelihat Tom Cruise itu menantang maut, gelantungan di pesawat sampai mulutnya itu kena angin itu rambutnya sampai kayak cangcuter gitu. Gue nggak pengen itu kelar, saking mengagumkan apa yang dilakuin sama Tom Cruise di situ. Jadi ya kalau ditanya apakah ini film terakhir The Final Reckoning, filmnya sendiri nggak mau secara tegas menjawab itu. Endingnya masih tetap ambigu. Kalau mau diselesaikan di situ bisa, kalau mau lanjut juga bisa. Tapi kalau misalkan lanjut, gue nggak masalah. Ini film adalah tentang perlawanan karakternya terhadap AI yang mau ngehancurin dunia. Bahkan beberapa karakter yang lain itu sempat berusaha untuk membujuk si Ethan Hunt ya. Ayolah Ethan, ini nggak harus dihancurin nih. AI ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Kalau misalkan lu nggak percaya sama orang lain, lu aja yang pakai, lu aja yang ngolah AI ini, lu yang memanfaatkan. Si itu tetap nggak, no, ini AI tetap harus dihancurin. Dan gue sangat kagum sama karakter Ethan di situ. Jadi ya intinya di era dimana AI in real life ya, AI itu udah
segila itu, menguasai berbagai macam bidang yang dikuasai sama manusia. Seorang Tom Cruise yang dengan stunt-stunt gilanya itu ngotot ngelakuin semuanya sendiri tanpa bantuan CGI, ya cuman dengan bantuan tali pengaman seadanya, itu adalah sesuatu yang mengagumkan. Jadi mau berapa kali pun nanti dia balik, gue sih akan selalu welcome ya, karena dia adalah sosok yang dibutuhkan untuk melawan kegilaan AI sekarang ini. Jadi silakan Pak Tom lah, mau balik berapa kali pun monggo. Oke, kalau skor untuk Mission Impossible The Final Reckoning ya gue kasih 7,5 lah dari 10. Ini masih belum jadi film Mission Impossible terbaik sih. Kalau di ranking ini mungkin buat gue personal ya, ini ada di posisi 4, ya di tengah-tengah lah. Tapi masih bagus. Kalau lu bandingin sama blockbuster action yang lain zaman sekarang, wah yang lain mah ketinggalan. Cuman ini untuk ukuran sebuah Mission Impossible ya bukan yang terbaik, tapi masih yang termasuk oke. Tapi menurut kalian gimana filmnya? Apakah lu setuju ini masih oke? Atau lu ngerasa ini film mengecewakan, atau sebaliknya lu ngerasa ini yang terbaik gitu? Bisa lu tulisin review lu di kolom komentar. Bisa juga lu isi di scorefilm.com reviewnya di situ, skornya juga lu masukin, silakan ramaikan. Dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau ini ada di Tir Besti, La Familia. Thank you so much. Tir Sobat juga terima kasih walaupun gak ada di sini nama-namanya. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.